Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Septiani dan Helda Ramadhani. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang menganalisis proses pembelajaran IPA di SD atau MI dan sekolah internasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian IPA. Nah, di sini IPA merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, Natural Science. Nah, natural berarti alamiah atau berhubungan dengan alam. Science berarti ilmu pengetahuan. Jadi, menurut asal katanya, IPA berarti ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa di alam. Nah, IPA juga adalah cara atau metode untuk mengamati alam yang sifatnya analisis, lengkap, cermat, serta menghubungkan antara fenomena alam yang satu dengan fenomena alam yang lainnya. Sedangkan menurut Fowler, IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur dan berlaku umum berupa kumpulan hasil observasi dan eksperimen. IPA sering disebut juga dengan sains. Nah, di sini sains merupakan terjemahan dari kata science yang berarti masalah kealaman atau natural. Sains juga adalah pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala alam. Nah, IPA atau sains di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya IPA terdiri atas 3 unsur utama. Ketiga unsur tersebut yaitu produk, proses ilmiah, dan penumpukan sikap. Kemudian ada pembelajaran IPA di SD atau MI. Nah, pembelajaran IPA tidak hanya mengajarkan penguasaan fakta, konsep, dan prinsip tentang alam, tetapi juga mengajarkan metode memecahkan masalah, melatih kemampuan berpikir kritis dan mengambil kesimpulan, melatih bersikap objektif, bekerja sama dengan menghargai pendapat orang lain. Model pembelajaran IPA yang sesuai untuk anak usia sekolah dasar adalah model pembelajaran yang menyesuaikan situasi belajar siswa dengan situasi kehidupan nyata di masyarakat. Siswa diberi kesempatan untuk menggunakan alat-alat dan media belajar yang ada di lingkungannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran IPA di SD atau MI juga lebih menekankan pengalaman langsung sesuai kenyataan di lingkungan, melalui kegiatan inquiry untuk mengembangkan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Keterampilan proses IPA yang diberikan kepada anak usia SD harus dimodifikasi dan disederhanakan sesuai tahap perkembangan kognitifnya. Proses dan perkembangan belajar anak sekolah dasar memiliki kecenderungan belajar dari hal-hal konkret, memandang sesuatu yang dipelajari sesuai satu kesatuan yang utuh, terpadu, dan melalui proses manipulatif. Oleh karena itu, keterampilan proses IPA yang diberikan kepada anak usia SD harus dimodifikasi dan disederhanakan sesuai tahap perkembangan kognitifnya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pembahasan Septiani. Di sini saya akan membacakan tentang keterampilan proses IPA yang harus dikembangkan. Nah, di sini ada 11 poin proses IPA yang harus dikembangkan. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga ada interpretasi, yang keempat ada prediksi, yang kelima ada hipotesis, yang keenam ada mengendalikan variabel, yang ketujuh merencanakan dan melaksanakan penelitian, yang kedelapan ada inferensi, yang kesembilan ada aplikasi, yang kesepuluh ada komunikasi, dan yang 11 ada keterampilan dasar proses sains untuk tingkat sekolah dasar meliputi keterampilan yaitu ada mengamati atau bisa disebut juga dengan observing, yang kedua ada mengelompokkan yaitu classifying,
Yang ketiga ada mengukur atau measuring. Yang keempat ada mengkomunikasikan atau communicating. Yang kelima ada meramalkan atau predicting. Yang keenam ada menyimpulkan atau inferring. Nah, selanjutnya ada proses pembelajaran IPA di SDMI. Nah, pada umumnya dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa untuk bidang studi IPA. Apabila permasalahan ini tidak segera diambil tindakan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan erat yaitu guru, maka niscaya siswa akan menemui kesukaran dalam mengikuti proses pembelajaran IPA. Nah, menurut Musno 2004 halaman 4 yaitu secara prinsip mengajarkan sains merupakan mata pelajaran yang sangat penting dan perlu sekali dikuasai oleh siswa karena berhubungan langsung dengan salah satu aspek kecerdasan individu dalam pengertian yang luas. Nah, guru juga hendaknya mampu secara reflektif memberikan penyadaran kepada siswa bahwa pada dasarnya bidang studi IPA yang dalam proses pembelajarannya dengan angka-angka sebagai objek pembelajarannya tidaklah jauh beda dengan bidang studi dan disiplin ilmu lain. Pembelajaran IPA di SD atau MI. Nah, di sini ada 6 poin tujuan pembelajaran IPA, yaitu yang pertama ada memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan yang pengamanan konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, ada mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang terakhir yaitu keenam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Nah, hanya ini saja yang bisa kami sampaikan dari pembahasan tentang materi menganalisis proses pembelajaran IPA di SD atau MI dan sekolah internasional. Nah, saya Helda Ramadhani dan Septiani izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.